Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin. Pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita melanjutkan membaca hadis tentang fitnah. Hadis kali ini kita bersama salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id al-Khudri. Dari beliau, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku wa fi lafdin dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh, dan lafaz lain la salaktumuh. Abu Sa'id al-Khudri menyebutkan bahawa Rasulullah SAW berkata, la tattabi'unna, betul-betul kalian akan mengikuti sunana man qablakum. Dalam lafaz lain ditambah dengan kana, man kana qablakum, akan mengikuti gaya-gaya orang-orang sebelum kalian, mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law salaku, hingga mereka, sekiranya mereka masuk, hingga sekiranya mereka melalui, dalam satu lafaz dakhalu, mereka masuk, juhra dabbin, lubang dab, satu binatang di gurun sana, seperti biawak di tempat kita. Tetapi dab ini halal. Adapun biawak terjadi khilaf apakah halal atau tidak. La salaktumuhu, betul-betul kalian akan ikuti pula. Dalam lafaz lain itu la dakhaltumuhu, niscaya kalian akan masuki pula. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara? Apa al-Yahud wan Nasara? Apakah orang-orang Yahudi dan Nasara yang engkau maksud itu ya Rasulullah?
Rasul mengatakan, faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Siapa lagi? Faman, maka siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis ini ikhwan merupakan satu tanda-tanda kenabian. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hal ini di saat manusia beriman. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membenci kekufuran itu, membenci kemunafikan, kesyirikan dan ahlinya. Orang-orang Yahudi dan Nasara bahkan mereka perangi. Dan nyata sudah Allah Rabbul Alamin telah menyebutkan permusuhan orang-orang Yahudi dan Nasara kepada kita dalam surah Al-Baqarah. Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan ridha. Ini kalimatnya lan. Sekali-kali tidak akan ridha orang-orang Yahudi dan Nasara terhadap kalian hatta hingga kalian tattabi'u millatahum, mengikuti millah mereka, agama mereka, kebiasaan mereka, perangai mereka, peradaban mereka. La ilaha illallah. Tapi kalau kita ikuti, Allah tak akan tolong kita lagi. Makanya dalam ayat itu, coba lihat soal Baqarah ayat 120 atau 128 itu, sambungan ayat itu. Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum. Coba. Coba lihat. Terus Qul inna hudallahi huwal huda. Terus wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Sungguhnya petunjuk adalah petunjuk Allah. Sekiranya kamu ikuti hawa nafsu mereka, keinginan mereka, setelah nyata ilmu itu bagi kalian, Allah tak akan tolong kalian. Allah tak jadi penolong bagi kalian lagi. Maka wajar kaum muslimin sejak mulai zaman para sahabat Nabi, mereka membenci orang-orang Yahudi dan Nasara dengan kebencian yang mereka wujudkan dalam peperangan melawan musuh-musuh Allah Ta'ala ini. Karena mereka berkeyakinan bahwa Islam adalah agama yang hak, dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasara wajib memeluk agama yang mulia ini. Sehingga Nabi pernah menyebutkan, la yasfa'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyyun walam yu'min billadhi ursiltu bihi. Tidaklah ada satu orang pun di kalangan umat ini, adakah dia Yahudi dan Nasara, sementara dia tidak beriman terhadap apa yang telah diutus kepadaku, melainkan illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk penduduk neraka. Maka tidak ada kalam sedikit pun bagi mereka para sahabat dan orang-orang yang beriman yang mengikuti mereka dengan baik, melainkan akan menghadirkan permusuhan untuk mereka orang-orang Yahudi. Di dalam kitab para ulama seperti yang membahas tentang a'da'ul insan,
Seperti Syekh Muhammad Al-Tuwaijiri menyebutkan 8 musuh manusia, di antaranya adalah orang-orang Yahudi dan Nasara. Tapi sedemikian jelasnya petunjuk Allah dan Rasul itu, akan terjadilah sepeninggalan Rasul di kalangan umatnya. La tattabi'unna, kalian betul-betul, khitabnya adalah mereka para sahabat, berarti umat Muhammad ini betul-betul akan mengikuti sunana, gaya-gaya, perilaku. Ini sunnah, perilaku orang mengkana qablakum, orang-orang sebelum kalian ini mengikuti gaya mereka orang-orang Yahudi. Sejak mulai dari keyakinannya, pola pikirnya, cara bicaranya, sikapnya, bahkan bajunya, fashionnya, makanannya, semuanya diikuti. La ilaha illallah. Wal'iyadzubillah, dan telah terjadilah apa yang telah dikabarkan Rasul itu hari ini. Maka fitnah itu telah muncul. La ilaha illallah. Apa yang menjadikan umat ini seperti ini? Apa yang menjadikan mereka betul-betul mengikuti gaya-gaya orang-orang Yahudi tersebut? Ini tentu menjadi tanda tanya dalam diri kita. Apa sebabnya? Karena hilangnya ilmu, hilangnya iman dan ilmu itu di dalam mereka, dan masuknya dunia dengan segala isinya terhadap hati mereka, yang pada akhirnya apa? Yang terjadi adalah mereka mencintai dunia dan takut kepada kematian. La ilaha illallah. Makanya kita jumpai di dalam hadis berikutnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang hadis yang pertama dari zuhurul fitan ini, telah tampaknya fitnah ini. Hadis yang kedua, An Thauban radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yushikul umaru an tada'al akalatu ila qas'atiha. Dikhawatirkan umat-umat yang lain itu mengurumuni kalian sebagaimana orang-orang mengurumuni makanan di nampan. Orang kalau lagi lapar, kira-kira mengurumuni makanan di nampan, kira-kira bagaimana? Senang dia tak kepala. Ujuk dicinta ulam pun tiba. Lapar datang, ponggok nasi pun dia dapat mata. Senang. Mereka nak seperti memakan kita. Faqala qail, bertanyalah ketika itu sahabat, wa min qillatin nahnu yawma idzin, apakah sebab hari itu kami kena sedikit ya Rasulullah? Karena tidak mungkin rasanya sahabat tengok perbandingan perang yang telah dilalui oleh mereka, generasi terbaik umat ini, dengan orang-orang kufar tak sebanding. Sebutlah perang Badar, sebutlah perang-perang yang lain. Mereka bangsa Romawi pun yang bertubuh kekar, berotot besar, uratnya kawat, tetapi mereka takut. Karena dalam keyakinan mereka ini adalah satu kaum yang sekiranya mereka ingin memindahkan gunung, gunung itu akan pindah dibuatnya. Maka tidak mungkin itu terjadi di pikiran sahabat ini. Apa sebab? Apa yang terjadi? Makanya wajar dia bertanya, wa min qillatin nahnu yawma idzin, apakah sebab kena sedikitnya kami ketika itu ya Rasulullah?
Rasul pun jawab, bal antum yawma idzin katsir. Tidak, pada hari itu bahkan kalian banyak, jumlah kalian besar. Walakinnakum ghutha, tetapi ketika itu kalian bagaikan ghutha, buih, ka ghutha isail, bagaikan buih buah air, bagaikan buih di lautan. Bagaimana buih di lautan? Banyak, tapi tak bermutu, tapi tak bermanfaat, tapi tak masuk perhitungan. La ilaha illallah. Coba tengok Rasul sebutkan perbandingannya itu. Kagutha isail, bagaikan buih yang ada di kala banjir atau di lautan. La ilaha illallah. Sungguh sangat menyedihkan. Dan yang paling menyedihkan lagi, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum, Allah pun akan cabut dari dada-dada musuh kalian al-mahabata, rasa takut, rasa gentar. Padahal dulu Nabi kalau perang melawan orang-orang kafir, Nabi pernah sebut dalam riwayat, nusirtu birrabbi masirata syahrin, aku ditolong oleh Allah melawan musuh sebulan sebelum perang. Ada rasa gentar di hadapan, di dada musuh-musuh itu. Sekarang sepeninggalan Rasul, rasa takut di dada-dada umat kepada umat ini hilang. Al-mahabah bilha, bukan ha. Ini rasa takut, rasa gentar di dada musuh hilang. Tentulah sungguh sangat menyedihkan. Tak cukup sampai di sana, Nabi kabarkan, wala yakdhifannallahu fi qulubikumul wahan. La ilaha illallah. Dan Allah timpakan, ini musibah di atas musibah, Allah timpakan pada hati kalian itu penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Faqala qail ya Rasulullah wa mal wahnu. Apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan juga oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. La ilaha illallah. Sungguh sangat menakutkan. Tapi telah terjadilah apa yang disabdakan Rasul. Hadis ini juga di antara min dalailin nubuwah, di antara tanda kenabiannya Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan ini tentu kita harus mencari solusi sebenarnya. Coba tengok, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. La ilaha illallah. Bahkan dunia tersebut masuk ke dada-dada para dai-dai yang sejatinya mereka adalah anak-anak akhirat. Hatinya di akhirat, jasadnya hidup di dunia. La ilaha illallah. Maka ketika dunia itu dahulu datang kepada para sahabat, tengok manakala sahabat Nabi mendapatkan harta rampasan perang, itu halal buat mereka. Bahkan halal juga buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak jatahnya Nabi dari harta rampasan perang. Tapi tidaklah para sahabat mendapatkan harta, tidaklah para sahabat mendapatkan dunia ini, melainkan Rasul ingatkan mereka. Kata Rasul, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan dari kalian,
Tapi dunia, man faqru ansha'alaikum, bukan kefakiran yang kuhadirkan dari kalian, tapi dunia dengan segala fata morgananya, hijau randaunya dunia ini datang kepada kalian. La ilaha illallah. Sehingga hari ini coba tengok bagaimana kedudukan umat Islam di hadapan orang-orang kufar. Seakan tak berdaya dan tak diperhitungkan lagi. Sungguh sangat ironis sekali. La ilaha illallah. Mungkin satu waktu kita kadang berkata, ini negeri ini dah rusak sebab pemimpinnya tak ada yang elok. Fasadul ummah bi fasadil umara. Rusaknya satu umat disebabkan rusaknya pemimpin umat itu. Wa fasadul umara bi fasadil ulama. Dan rusaknya umara dengan sebab rusaknya para ulama. Wa fasadul ulama bi hubbid dunya wal jah. Rusaknya ulama dengan cinta dunia dan jah, kedudukan. Ini keadaan yang disebutkan Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dunia ini, maka segala upaya yang akan membuat rusaknya umat ini, adakah ia melalui umara, adakah ia melalui ulama, akan diberikan oleh orang-orang kufar itu. La ilaha illallah. Apalagi manakala ulama itu sudah wafat. Maka coba tengok hadis ketiga di dalam poin ini. Ini hadis ini saya revisi. Hadis ini juga saya cantumkan mana yang pas dalam pikiran saya sekarang. Ya. Di mana hadis yang sungguh sangat sungguh sangat menakutkan, dan hari ini telah terjadi apa yang dikabarkan Nabi, zuhurul fitan. Fitnah itu dah nampak. An Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha la yakbidul ilma, sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah cabut ilmu begitu saja, tetapi innallaha la yakbidul ilma intiza'an, Allah tak cabut ilmu begitu saja. Yantazi'uhu minal ibad, ya Allah cabut dari hamba ndak. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, tetapi Allah cabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga manakala tidak ada lagi, atau lam yubqa aliman, manakala tidak ada lagi seorang yang alim atau orang yang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, manusia ini menjadikan pemimpin-pemimpin di kalangan orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu, mereka ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, maka mereka pun memberikan fatwa tanpa landasan ilmu. Dalam satu riwayat disebutkan bi ra'yihim, dengan ra'yu mereka. Fadallu wa adallu, mereka pun sesat lalu menyesatkan. Hadis ini adalah hadis yang sahih, bahkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan selain dari keduanya. Kalau dalam hadis yang sebelumnya bahwa ternyata rusaknya umat ini dengan sebab cintanya kepada dunia dan takut mati, dan itu yang menyebabkan umat lain itu mengerumuni kita, sehingga tidak ada rasa takut di dada mereka lagi. Dan ternyata umat ini makin parah
ketika umat ini juga ketiadaan para ulama'nya. Mati ulama-ulama Rabbani. Tinggal orang-orang yang kecil, di mana mereka sebenarnya bukanlah orang-orang ahli ilmu. Mereka adalah orang-orang jahil. Bahkan dunia yang ada di hati mereka, dunia yang ada di pikiran mereka. Dan disinilah ketika umat hari ini zuhur fitnah. Fitnah itu dan empat. Hampir tak ada orang-orang yang alim. Manakala orang alim tak ada, ini bahaya. Khawatir. Dan hadis yang keempat di dalam bab ini, ya, adalah juga yang berkaitan dengan hal ini, karena ada ketersambungannya, yaitu di mana ada sebuah riwayat lagi, inna min asyrafis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Sesungguhnya sebagian dari tanda-tanda hari kiamat, diambilnya ilmu itu daripada ahlul bid'ah. Asagir isi maknanya adalah ahlul bid'ah. Inilah yang disebut dengan ruwaibidah, atau juga orang yang sedikit ilmunya tapi diagungkan sebagai seorang yang cantik lisannya, pandai berbicara, jago, mantap berceramah, sehingga dimuliakan sebagai seorang yang panutan dalam agama ini, tapi ilmunya sedikit dangkal, bahkan ilmunya bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis yang sebelumnya, dalam hadis Hudzaifah, yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadyi, di mana mereka mengajarkan sunnah, mengamalkan sunnah tanpa dengan sunnahku, memberikan petunjuk bukan dengan petunjuk. Maka makna asagir di sini ada dua. Satu, orang yang kecil ilmunya. Kedua adalah orang ahlul bid'ah. Itu yang disebut dengan ruwaibidah. Tetapi begitulah, kadang di negeri ini saya melihat letak perbedaan dai Ahlussunnah dengan bukan Ahlussunnah adalah dai Ahlussunnah itu selalu menyandarkan pendapat mereka, keterangan mereka, penjelasan mereka, bahkan bertanya kepada para ulama, diam sebelum para ulama berbicara. Tetapi dai-dai yang bukan Ahlussunnah, mereka dengan lancang dan berani menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan, mengeluarkan isi perutnya tanpa bertanya dan menunggu ketetapan atau bagaimana pandangan para ulama. Dan syiar mereka apa? Haula'ir rijal. Mereka lelaki, kita juga lelaki. Tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang dangkal ilmu. Maka manakala ini terjadi, akan banyaklah orang-orang yang berfatwa tanpa landasan ilmu. Ya. La ilaha illallah. Berarti permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat ini adalah jauhnya mereka dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah terjadi. Sudah terjadi. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Baru berapa hadis? 4 ya? Halo? 4 ya? Kita cukupkan dulu. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan. Semoga nanti mudah-mudahan saya fit lagi pada asar. InsyaAllah ta'ala nanti selesai catatan saya kirimkan ke antum untuk hadis-hadis ini, karena saya ingin sekali merevisi ini. Dan apa yang saya sampaikan hari ini juga mungkin boleh jadi saya susunannya akan saya ulang lagi. Tetapi ini di antara hal yang teringat saya sekarang, yang saya ingin mencantumkan ini, karena tujuan saya
mencantumkan hadis 40 tentang fitnah ini adalah bagaimana manhaj kita dalam tarbiyah, di dalam dakwah dan lain-lainnya. Makanya ini kan saya buat nanti 40 hadisnya, itu matannya saja. Yang kedua catatan pelajaran. Yang keempat, yang ketiga nanti catatan penjelasannya. Catatan pelajaran itu boleh saya sharekan segera kepada antum, insyaallah dah selesai daurah ini. Nanti saya boleh sharekan insyaallah. Mulai dari saya buat inspirasi saya mengumpulkan hadis yang 40 ini apa dulu, kemudian motivasi, tujuan, harapan. Di sini saya sebutkan harapan saya, wasiat. Makna fitnah yang kemarin-kemarin sudah kita sampaikan, dah saya buat catatan. Walaupun perlu direvisi, tapi untuk sekedar catatan bolehlah. Insyaallah bisa. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.